Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan berjalan diterangi oleh pelita dari kasih Tuhan, pelita firman Tuhan. Karena kalau kita berjalan tanpa cahaya firman Tuhan, kita akan salah jalan, nabrak-nabrak, jatuh ke tempat yang seharusnya nggak perlu kita jatuh. Dan biarlah hari ini kita sama-sama mau tunduk pada pelita Injil Tuhan. Berkumandang suara dari seberang, berkumandang suara dari seberang. Kidung Jemaat 425, Kidung Jemaat 425, bait pertama dan yang kedua, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami masih boleh diterangi oleh firman Tuhan, dan biarlah hari ini kami mau menjalani hidup kami dengan petunjuk dari firman Tuhan, agar kami berjalan lebih tangguh, agar kami boleh menyusuri jalan-jalan yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami dan kami tidak tersesat. Kami serahkan hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka 2 Tawari 22, 2 Tawari 22 ayat 1 sampai yang ke-6. 2 Tawari 22 ayat 1 sampai 6, 2 Tawari 22 ayat 1 sampai 6 akan menjadi bacaan kita untuk pagi hari ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang Arab. Dengan demikian Ahazia, anak Yoram, raja Yehuda, menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihat yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama-sama dengan Yoram bin Ahab, raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, raja Aram, di Ramut Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Israel untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram, dan Ahazia, anak Yoram, raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Azab di Israel karena ia sakit. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita pernah punya sahabat atau orang-orang yang terdekat dalam hidup kita? Ada dari sekian banyak yang dekat sama kita, ada berapa orang yang kita izinkan memberi pengaruh di dalam keputusan yang kita ambil. Sadar nggak sadar, sebenarnya setiap hari kita itu rupanya terpengaruh oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Entah itu keluarga, entah itu sahabat-sahabat kita. Keberadaan orang-orang ini seringkali mempengaruhi keputusan yang kita ambil maupun tindakan. Nah, Bapak Saudara, bacaan kita hari ini bicara soal Ahazia yang diangkat sebagai Raja Yehuda menggantikan Yoram, ayahnya yang meninggal karena sakit penyakit.
Ahazia merupakan anak Yoram satu-satunya yang selamat dari pembantaian, sehingga dialah yang diangkat sebagai raja menggantikan ayahnya. Dan sebagaimana Yoram ayahnya, Ahazia pun rupanya menurunkan sifat yang gak baik. Dan di 2 tawaran ini jelas bahwa keadaan ini salah satunya disebabkan oleh ibu yang menasihati melakukan hal yang jahat. Dan karena keluarga besar Ahab, yaitu para saudara ibunya, dibiarkan menjadi penasehat-penasehat yang buruk, Ahazia menjadi orang yang mau gak mau membiarkan kejahatan-kejahatan itu terjadi. Ahazia sebenarnya dia punya potensi baik, tapi dia salah percaya orang. Sekalipun ibunya, sekalipun orang-orang yang dekat dirinya, pengaruh yang diberikan kepada Ahazia bukan pengaruh yang baik. Nah, Bapak Saudara, kita lihat dari kejadian Raja Ahazia ya, bahwa dia telah salah mempercayai orang. Sehingga pengaruh buruk itu diberikan dan merugikan bukan hanya di sini, bahkan satu bangsa. Sehingga kita memiliki kepekaan untuk membedakan siapa yang betul-betul bisa kita percayai, itu perlu. Kita perlu bersahabat dengan semua orang, perlu. Tapi yang kita percayai untuk bisa mempengaruhi hidup kita, nggak bisa semua orang dong ya. Kalau semua orang kita biarkan, berarti kita juga biarkan pembunuh untuk mengatur hidup, atau peselingkuh untuk mengatur relasi kita dengan istri kita atau dengan suami kita. Sehingga kita perlu sungguh-sungguh nih memilah-milah mana pendapat-pendapat, mana orang-orang yang sungguh-sungguh berdampak baik pada kita, dan mana yang mungkin belum. Ya bukan berarti orang itu jahat terus, ya enggak sih, tapi biarlah kita ya masukan dari kita dengar aja, bukan berarti dilakukan gitu ya. Semoga kita bisa mempercayai orang-orang yang tepat dan mengambil keputusan yang tepat. Tuhan mampukan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami hari ini belajar dari Raja Ahazia. Ketika dia salah percaya orang, hidupnya hancur berantakan. Kami rindu, kami gak mau berantakan Tuhan hari ini. Kami mau hidup baik-baik, sehingga ajarkan kami bijak memilih orang-orang yang dekat kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, dan kami sambut hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.